penguasaan diri dalam konsep kekristenan, tetapi saya ingin mengajak dulu teman-teman untuk mengenal dirinya. Ada perkembangan secara fisik dan juga kognitif membuat teman-teman berubah dalam banyak hal. Perilaku sosialnya tuh sukanya grouping. Ada circle yang orang-orang isinya orang pinter semua. Ya, ada grup anak futsal. Wah, pokoknya harus grup. Nggak boleh, tak bisa kami dipisahkan. Ke kantin bareng, begitu kan? Duduknya harus sederet. Begitulah remaja, teman-teman. Mulai suka sama lawan jenis, mulai lirik, apalagi yang mulai chat, sosokan perhatian, padahal diajak kurang perhatian. Para remaja itu suka bereksperimen, mencoba hal-hal baru, dan suka konflik sama orang tuanya, karena remaja mulai nggak ngerti kenapa mama papi saya suka banyak aturan. Bingung kenapa gua jerawatan, kenapa sekarang susah berteman harus yang sama. Bingung, canggung mau masuk grup canggung. Lanjut kedua, pokoknya saya mau yang saya lakukan, suka-suka saya. Bisa saja kita masuk di dalam komunitas yang berbahaya dan membahayakan kita. Tapi karena komunitas itu yang terima aku, maka ya sudah, aku di situ. Kita nggak tahu itu membahayakan kita. Baca lagi, lanjut di 4. Mencoba hal-hal negatif, menantang. Nggak pernah pikir panjang. Pokoknya yang pengen ku buat. Aku suka, nggak boleh ada orang yang larang. Konflik dengan orang tua. Ya karena tadi orang tuanya mulai nggak ngerti, mamanya cerewet, bapaknya banyak larangan, akhirnya konflik. Ya, mulai karena punya kamar sendiri, mulai kunci kamar, turun kalau mau. Kalau di kamarnya ada toilet, nggak akan turun dia kalau mau pipis dan apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya turun cuma buat itu dan buat makan. Kunci kamar, ribut, mama lese, gitu ya. Mulai berani banting pintu, galau akan masa depan. Setelah lulus saya mau ngapain? Ada yang mikir kerja, ada yang mikir kuliah. Yang mikir kuliah aja nggak sederhana. Mau jurusan apa? Makanya untuk sekarang ada tes bakat minat, begitu kan? Itu membantu kita untuk memetakan, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang, kita berpikir kalau saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ikut Tuhan, maka semua ini harus dimatikan. Saya harus bertarak. Ternyata di dalam kekristenan tidak begitu. Ini yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Kristus mati di atas kayu salib menebus kita agar kita menjadi kudus. Teman-teman, dengan seonggok tadi, rentetan semua hal, dikuduskan. Bukan ditiadakan. Tidak mungkin remaja hidup tanpa kebiasaan, tanpa pola hidup yang terjadi dari perubahan hormon, perubahan psikologis, perubahan kognitif. Tidak mungkin dihilangkan. Semua remaja akan alami hal-hal yang secara natural terjadi di seluruh remaja di muka bumi ini. Tetapi yang membedakan letaknya di sini. Penebusan Kristus menguduskan saya dan teman-teman sekalian. Katakan amin. Amin. Menguduskan, dikuduskan artinya dipisahkan menjadi milik Allah. Tujuannya agar dia menguduskan kita sepenuhnya dan seutuhnya. Tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Bukan separoh-separoh. Tujuannya agar hidup kita bisa menjadi persembahan bagi Allah. Berapa banyak remaja yang pada akhirnya kehilangan masa depannya, hidupnya menjadi tidak punya makna apa-apa karena mereka tidak menyadari pengudusan yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Jadi cuek, abai, hidupku punyaku, suka-sukaku mengarahkannya. Tetapi di dalam kekristenan, Yesus mati bagi saya dan teman-teman sekalian agar Dia memiliki kita, supaya kita bisa mengarahkan hidup kita sepenuhnya untuk Allah. Katakan amin. Amin. Walaupun secara hormon dalam diri kita, dalam diri kalian bergolak, saya pengen lakukan ini, itu, saya mau. Tapi kita ingat apa yang Kristus sudah lakukan. Kita menjadi sadar, saya hidup, aku hidup bukan untuk diriku sendiri, tapi hidupku untuk kemuliaan Allah. Tetapi
Buah roh ialah, baca, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemuliaan, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika Kristus menebus kita di atas kayu salib dan kita percaya, Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan dari dalam itu muncul seperti suatu kekuatan baru untuk mengubah kita dari dalam. Kan tampak keluarnya dulu yang diubah, tapi yang diubah dari dalam. Jadi penguasaan diri itu artinya kekuatan dari dalam. Ada kuasa dari dalam yang mengubah diri kita. Sekalipun secara natural teman-teman berubah, ada yang bergejolak di dalam batin, tetapi percayalah, ada kuasa Roh Kudus yang dari dalam memberikan kita kekuatan untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Amin. Penguasaan diri merupakan hasil kerja Roh Kudus di dalam hati kita. Namanya saja buah roh, berarti dia akan bertumbuh berdasarkan kerja roh di dalam diri kita dan kesadaran kita akan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Bahwa kita meyakini ada Roh Kudus di dalam hati kita. Gak kelihatan, Pak. Iya, gak kelihatan. Kalau kita mempelajari Alkitab, yang perlu dilakukan oleh orang Kristen adalah menyadarinya.